Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Felda Ramadana, tetap di channel saya VR The Adventurer. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang perjalanan kita untuk mendaki Gunung Penanggungan. Kami memulai pendakian saat malam hari, yaitu kami tiba di pos pendaftaran sekitar pukul 10 malam. Jadi kami pulang kerja kemudian berkumpul di rumah teman saya yang ada di Sidoarjo. Mana Mas Geng? Mantap ya. Pose bapak-bapak ID. Kemudian kita sama-sama pergi ke Gunung Penanggungan untuk sejenak meninggalkan keramaian kota. Selamat datang para pendaki Gunung Penanggungan, jalur Tamiajem Trawas Mojokerto. Dan kita merefresh pikiran kita untuk mendaki Gunung Penanggungan. Dan inilah pos pendaftaran. Untuk biaya pendaftaran satu orangnya adalah 10.000 dan parkir motor adalah 5.000. Cukup murah. Ini peta jalur Gunung Penanggungan, tiketnya 10.000 per orang. Oleh ngutang. Ini bos geng Malang langsung berangkat. Tidak merogoh kocek terlalu dalam. Ini adalah wisata yang sangat-sangat murah, tetapi sudah tahu sendiri kan teman-teman, kalau mendaki gunung itu rasanya gimana, sangat melelahkan. Jadi di pos pendaftaran banyak sekali warung-warung orang jualan makanan dan minuman. Oke, jadi sebelum berangkat kita harus di briefing dulu tentang peraturan-peraturan dan tata cara mendaki ke Gunung Penanggungan. Jadi dari 5 orang ini termasuk saya, hanya 1 orang yang pernah ke Gunung Penanggungan, itu pun sekitar 7 tahun yang lalu. Katanya dia sudah lupa jalurnya dan tetap harus di briefing karena itu penting. Jadi teman-teman harus mentaati peraturan yang sudah dijelaskan oleh pemandu wisatanya, atau ya pokoknya guide atau pemandu wisata. Jadi intinya teman-teman tidak boleh membuat jalur sendiri atau nerabas, atau dilarang melewati jalur pintas, membuat jalur pintas. Kemudian teman-teman tidak boleh berkata kotor, teriak-teriak di dalam atau di sepanjang jalur pendakian. Silau guys. Kemudian teman-teman tidak boleh meninggalkan teman kalian yang mungkin kecapean. Jadi tetap dalam satu rombongan. Jika memang datang berempat, berlima atau bertujuh, sampai puncak ataupun turun harus tetap bersama teman-temannya. Jangan pernah meninggalkan temannya sendirian, karena itu dapat membahayakan teman kalian. Kemudian teman-teman dilarang keras untuk membuang sampah sembarangan, karena itu dapat mengotori lingkungan, dan efek terburuk adalah penunggu tempat itu akan marah karena telah dikotori rumahnya oleh kalian. Jadi bawa pulang sampah kalian. Jadi kalau tanpa atas di kaki Gunung Penanggungan ini adalah hutan lebat, banyak pepohonan-pepohonan besar dan masih terjaga. Semoga pemerintah bisa menjaga hutan-hutan Indonesia dan tidak ditebangi untuk kawasan perkebunan sawit, ataupun ditebang untuk dijadikan kertas ataupun dijadikan alat-alat yang lainnya. Karena semakin hari hutan di Indonesia semakin berkurang, dan itu mengurangi jumlah oksigen di seluruh dunia. Ini adalah suasana di pagi hari di atas pos 4 tempat ngecamp. Ini di pos terakhir, pos puncak bayangan, yaitu kelihatannya puncak tapi sebenarnya tidak puncak. Sarungmu cepotan, Pak. Justru iku sing unik. Iya, justru cepotan iku sing unik. Pemain Smackdown, Ripad Orton.
Ketika pukul 6 kami bergegas bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Penanggungan. Jadi kami tektok atau mendaki dengan cara cepat, kami tidak beristirahat meskipun kami membawa tenda. Jadi kami berencana hanya beristirahat sebentar sampai sholat subuh, kemudian langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju puncak. Sekarang kami perut kami sudah terasa mulai lapar dan kami harus mengisinya dengan BBM, bahan-bahan masakan. Masak spaghetti. Laparan. Ala Cirebon. Oh, bang iki. Sedap mangan gulu wae. Laparan. Kelaparan, guys. Mau muncak malah kabut, terus mangan sih. Penting badok. Ini sih bahan bakar sih, bro. Ini kita masak pentol Kabul ala Chef Adim, adiknya Chef Junaidi tapi. Nah ini pentol Chef Adim, adiknya Chef Junaidi. Rasanya enak, bahan baku dari itu loh, walang digeprek. Makan mie dulu. Ini babak kedua pentol. Tanjakannya kurang ajar guys, nanjak banget. Adim. Ini adalah teman saya, nama lengkapnya adalah Fauzil Adim, panggilannya Ngadim. Tingginya nggak seberapa tapi tracknya amazing. Ini adalah Son Heung Min, panggilannya Son Haji. Ini adalah adik saya, Randi Triawan Pamungkas, dengan channel YouTube-nya adalah Randi Trip. Teman-teman bisa subscribe dan follow juga. Ini adalah Muhammad Ripat, nama panggilannya Ripat. Gambaran dari pendakian Gunung Penanggungan, teman-teman, sedikit climbing dan harus hati-hati. Tetap climbing. Oke. Tetap climbing mas. Maknyus. Ngangkat keding. Apamu tuh batuk asam. Ini adalah salah satu contoh foto yang bisa kalian ambil di antara jalur pendakian pos 4 Puncak Bayangan sampai ke puncak Gunung Penanggungan. Teman-teman bisa berdiri di atas batu dengan background Gunung Arjuno dan Gunung Welirang, sangat indah. Wah, status lho, Bel. Iya. Seneng kamu. Ini adalah jalur pendakian Gunung Penanggungan. Memang dari puncak Bayangan ke puncak Gunung Penanggungan sangat berat treknya. Intinya teman-teman tidak boleh berlari, tetap jalan santai dan hati-hati karena batunya kerikil besar dan mudah bergerak. Jadi harus hati-hati dan pelan-pelan tentunya. Di Gunung Penanggungan tidak ada sumber air, jadi teman-teman harus mempersiapkan air mineral secukupnya. Saya sarankan untuk satu orang membawa 2-3 air mineral yang besar itu, yang 2,5 liter, agar tidak kehabisan air di tengah-tengah perjalanan. Sikilmu telu habis di tengah diem. Jadi jika kalian membuat api unggun, jangan lupa dimatikan sampai benar-benar mati, dan usahakan jangan membuat api unggun karena itu dilarang, karena dapat membuat kebakaran hutan. Yang diizinkan adalah hanya kompor nesting atau kompor portable. Jadi untuk mendaki Gunung Penanggungan ini sangat melelahkan. Treknya hampir sama seperti Gunung Welirang bebatuan, dan itu membuat kaki cukup pegal. Gunungnya cuma 1.600
153. Gunung Penanggungan adalah gunung mati atau gunung yang sudah tidak aktif lagi, sudah tidak bisa mengeluarkan lava lagi. Meskipun hanya memiliki tinggi 1653 mdpl, termasuk gunung yang kecil, tetapi gunung ini memiliki jalur trek yang lumayan berat, sangat menguras tenaga dibandingkan Gunung Ijen yang memiliki tinggi 2700. Saya rasa tingkat kecapeannya masih lebih capek mendaki Gunung Penanggungan. Tingkat kesulitannya juga sangat sulit di sini. Aduh, gimana? Lumayan tempo. Akhirnya sampai puncak. Bedanya kalau Gunung Welirang itu batunya itu batu padat, jika diinjak tidak merosot. Kalau di Penanggungan batuan kerikil besar, jika diinjak bisa merosot. Jadi teman-teman harus hati-hati, usahakan pakai sepatu gunung agar teman-teman tidak mudah terpeleset. Gimana perasaannya Mas setelah sampai puncak? Bangga Ya, manis. meskipun capek ya. Iya. Nanti kimopat. Bawa. Kita tiduran dulu aja. Jadi diusahakan saat mendaki di Gunung Penanggungan, teman-teman harus mencapai puncak paling tepat adalah pukul 7 pagi atau setengah 7 lah. Teman-teman harus sampai di puncak karena jam 9 itu sudah kabut. Jadi usahakan teman-teman nyampe puncak sebelum pukul 8 karena di atas jam 8 kabut sudah datang. Kami nyampe puncak itu jam 9-an kalau nggak salah, itu sudah kabut dan kami tidur kira-kira 2 jam atau 3 jam sampai pukul 11 menunggu kabut hilang, kemudian bangun tidur dan menikmati puncak Gunung Penanggungan. Gimana Mas Adim? Kabut? Gimana kabut? Sekali. Dingin. Aduh. Ini Mas Ripat, korban erupsi Gunung Semeru. Ini rambut saya basah semua. Dan ini adalah momen saat kita menunggu kabut hilang. Kami tidur-tiduran karena kami sangat lelah. Semalaman kami tidak istirahat. Habis pulang kerja langsung mendaki gunung, nyampe subuh di puncak Bayangan pos 4, kemudian tidak istirahat, sholat subuh langsung nanjak lagi menuju puncak gunung. Kemudian kita mengambil video dari atas menggunakan drone untuk pemandangan Gunung Penanggungan ini. Jadi teman-teman, saran saya harus bisa nyampe malam di puncak Bayangan, kemudian istirahat. Habis sholat subuh teman-teman harus bergegas naik ke atas agar dapat sunrise dan puncak yang bagus tanpa kabut. Jadi seperti itu. Dan ini adalah pemandangan di puncak Gunung Penanggungan. Tidak ada kawah yang berisi lava pijar karena ini gunung mati. Kami dan ini tertutupi awan, jadi kita memang berada di atas awan. Nampak sangat indah dari atas, dari Gunung Penanggungan ini. Saya meminta bantuan kepada teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya. Teman-teman juga boleh meninggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Teman-teman juga boleh bertanya tentang kondisi-kondisi atau apa-apa yang perlu disiapkan sebelum pendakian di Gunung Penanggungan. Teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Dan perlu diingat bahwa subscribe dan like video adalah sesuatu yang gratis dan insya Allah teman-teman akan mendapatkan pahala karena telah membantu saya untuk mengembangkan channel YouTube saya.
sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa ya pesan saya tadi yaitu like dan subscribe, dan sampai jumpa ke petualangan saya dan teman-teman saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah momen saat kita mendaki Gunung Penanggungan saat malam hari. Sekarang kita berada di pos 4, dan ini adalah momen saat kita turun dari Gunung Penanggungan. Kita sedang memijat teman kita yang lagi kram kakinya, dan ini juga di pos 4 kita foto.